telah kau jatuhkan hukuman. Kasihanilah perempuan yang ditimpa musibah berganti-ganti ini. Iya. Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besarnya. Lupakah kau siapakah di antara kita yang kejam? Bukankah kau yang telah berjanji ketika saya diusir oleh Nini mamamu? Karena saya asalnya tidak tentu. Orang hina dina tidak tulen Minangkabau. Halo teman-teman semua, baru saja tadi kita mendengar cuplikan dialog film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang diperankan sangat baik oleh Herjunot Ali, Pevita Pearce, dan Reza Rahadian. Film ini diproduksi oleh PT Soraya Entertainment Film. Sesuai dengan cuplikan dialog film tadi, kita akan sama-sama membahas Buya Hamka dan karya-karyanya. Buya Hamka menurut saya adalah sosok orang yang sangat luar biasa. Dia tidak cuma dikenal sebagai seorang sastrawan, tapi dia juga seorang ulama besar yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Sebagai seorang ulama, saya pikir ada banyak hal yang tidak bisa secara leluasa diungkapkan oleh Hamka. Tapi sebagai seorang sastrawan, Hamka bisa lebih leluasa mengeksplor ide dan pemikirannya ke dalam karya-karya sastranya. Dan ini dituangkan dalam novel dan cerpen-cerpennya. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk adalah satu dari sekian banyak karya Hamka yang dikenal masyarakat Indonesia. Karya-karya Hamka bahkan secara luas juga dikenal hingga negeri jiran. Novel ini makin naik pamornya ketika mengalami ekranisasi sebagai film layar lebar pada tahun 2013. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang pertama kali terbit di tahun 1938 ini, jauh sebelum difilmkan, pernah menjadi polemik yang riuh dan cukup panjang. Polemik ini mewarnai dunia sastra Indonesia di berbagai media massa pada tahun 1962. Hamka dituduh memplagiat buku Magdalena yang disadur oleh Mustafa Lutfi Al-Manfaruti. Mustafa Lutfi Al-Manfaruti ini sendiri menyadur atau menerjemahkan karya ini dari buku berbahasa Prancis karya Alphonse Karr. Polemik ini melibatkan banyak tokoh sastra terkemuka. Mereka antara lain adalah Pramudia Anantatur, H.B. Yasin, Gunawan Muhammad, Ali Audah, Pit Santoso, Abdullah SP, dan lain-lain. Polemik ini bermula dari sebuah resensi esai ditulis oleh Abdullah SP. Resensi ini menjadi pemantik isu plagiarisme Hamka sebagai skandal sastra yang berkembang menjadi polemik hingga 2 tahun lamanya, yaitu 1962 hingga 1964. Kubu sastra Indonesia pada saat itu seperti terbelah dua, antara mereka yang mendukung pendapat Abdullah SP bahwa Hamka melakukan plagiat, dan kubu lainnya yang membela Hamka. Kubu ini dikomandani H.B. Yasin dan kawan-kawan. Peran harian Bintang Timur dalam lembar kebudayaan Lentera diasuh oleh Pramudia Anantatur cukup intens menyiarkan persoalan ini. Harian Bintang Timur bahkan menyediakan kolom khusus berjudul Varia Hamka. Kolom ini ditujukan menampung pendapat pembaca atas isu plagiarisme yang dialamatkan pada Buya Hamka. Polemik berkepanjangan di media massa terkait roman Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini kemudian memicu terbitnya buku Magdalena yang diterjemahkan oleh A.S. Alatas, seorang lektor kepala luar biasa bahasa Arab dari Universitas Indonesia. Buku ini diprakarsai oleh H.B. Yasin dan juga diberi kata pengantar oleh Yasin sendiri. Pembelaan H.B. Yasin terkait kasus plagiarisme semacam ini bukanlah kali pertama yang dilakukannya. Ini juga pernah dilakukan Yasin pada penyair Khairil Anwar.
H.B. Yasin berpendapat bahwa masalah tak akan selesai jika orang tak membaca buku Magdalena yang dituduh diplagiat oleh Hamka. Buku Magdalena terbit pada tahun 1963 dan memang sengaja diterbitkan sebagai perbandingan antara Magdalena dan tenggelamnya kapal Van der Wijk. Pada Hamka ada pengaruh Alman Paruti, ada garis-garis persamaan tema, plot, dan buah pikiran. Tapi jelas bahwa Hamka menimba dari sumber pengalaman hidup dan inspirasinya sendiri. Maka adalah terlalu gegabah menuduh Hamka plagiat. Begitu tulis H.B. Yasin menanggapi polemik yang ramai saat itu. Menanggapi pendapat H.B. Yasin, mereka yang berseberangan dengan Yasin pun menjawabnya bahwa tulisan itu adalah dalih yang dibuat-buat, dan seluruh persyaratan definisi plagiarisme dikemukakan H.B. Yasin sendiri terungkap dalam karya Hamka. Lalu bagaimana Hamka sendiri menyikapi isu berhembus kencang tahun 1962 itu? Konon Hamka lebih memilih diam, tapi Hamka turut membantu penerbitan buku Magdalena yang diprakarsai oleh H.B. Yasin. Tulisan Abdullah SP yang berjudul Aku Mendakwa Hamka Plagiat 50 tahun kemudian menjadi judul buku disusun oleh Muhyiddin M. Dahlan yang terbit pada tahun 2011. Buku yang disusun oleh Muhyiddin, pendiri radio buku, warung arsip, dan penerbit e-buku berbasis di Yogyakarta itu merupakan usaha pendokumentasian polemik media massa yang pernah terjadi atas novel tenggelamnya kapal Van der Wijk. Di Indonesia, Hamka memang salah satu sastrawan papan atas yang karyanya banyak mendapat apresiasi masyarakat Indonesia. Hamka bahkan dikenal luas hingga Malaysia, Singapura, dan Brunei. Nama Buya Hamka bersinar cemerlang dalam dua bidang keilmuan sekaligus, agama dan kesusastraan. Ada lebih 131 judul karya Hamka, tak hanya di bidang sastra dan keagamaan, melainkan juga sejarah, budaya, bahkan juga politik. Di ranah sastra, selain karyanya sendiri, Hamka juga pernah menerjemahkan karya penulis asing, antara lain karya Alexander Dumas berjudul Margareta Gautier. Buku ini terbit pada tahun 1940. Hamka sudah mengarang dan menulis buku sejak tahun 1925. Ini dilakukan pada usianya yang masih terbilang remaja, masih berusia 17 tahun. Karya pertama Hamka adalah sebuah buku berjudul Khotibul Umamah, sebuah buku keagamaan yang dicetak dalam huruf Arab dan diterbitkan dalam 3 jilid. Karya pertama ini terbit sekitar tahun 1925. Karya Hamka yang berbentuk novel dan kumpulan cerpen juga cukup banyak. Buku-buku ini antara lain berjudul Sri Sabaria. Ini adalah sebuah cerita roman berhuruf Arab tetapi berbahasa Minang. Roman pertama Hamka ini terbit pada tahun 1928.